Shalom Bapak Ibu. Saya izin lepas masker ya. Sebelum saya sharing pagi ini, mari kita satu hati dulu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh ada di sini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang memberikan hikmat dan pewahyuan untuk setiap kami, boleh mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasanya lesu. Luar biasa ya. Sebelum saya membagikan kebenaran firman, saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada pimpinan Andrew Mac Ministry Indonesia dan CBC, Bapak Irwan dan Ibu Angelin beserta seluruh jajarannya yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara di mimbar hari ini. Mungkin ada yang baru pertama kali lihat saya, banyak juga yang udah lihat saya, sok tenar. Tapi saya mau memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Tami, saya murid dari Karis Jakarta, angkatan kedua, seorang istri dan ibu dari 3 anak. Di perkenalan yang lalu saya sampaikan saya bukan pendeta. Saya praktisi kesehatan, latar belakang pendidikan saya di kedokteran. Tapi saya ketangkep Tuhan Yesus gitu. Jadi pagi ini saya mau sharing banyak ke Bapak Ibu bagaimana kasih Tuhan buat kita tuh luar biasa. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan, saya mau review sedikit tentang pelajaran tentang materi yang lalu. Saya membahas tentang pembaruan budi dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di materi yang lalu saya sampaikan bahwa Allah ingin kita membarui pikiran kita. Kenapa? Supaya kita punya hidup yang berkemenangan. Karena ini lagi healing ya, pasti yang dibahas tentang kesembuhan dari penyakit. Dan di yang lalu saya sampaikan bahwa 87% sampai 95% penyakit asalnya dari pikiran. Ya. Nah, Tuhan itu baik, Dia nggak pernah kasih kita sesuatu dengan syarat. Dan Dia selalu memberikan kita modalitas. Saya sampaikan di materi yang lalu bahwa Tuhan memberikan 2 organ dalam tubuh kita yang penting dalam proses pembaruan budi. Yang pertama otak, dan hari ini saya akan bahas tentang jantung. Kok saya deg-degan ya lihat matanya Bapak Ibu semua. Enggak bercanda. Oke, pada bagian yang lalu kita belajar bahwa lewat pikiran otak akan membentuk kubu pertahanan atau stronghold. Ya, mungkin yang hadir masih ingat. Kalau pikirannya baik, stronghold yang terbentuk juga baik, berupa pepohonan rimbun, dan dia akan mengeluarkan cairan yang membuat kita juga sehat. Tetapi kalau kita berpikir negatif, maka yang keluar adalah cairan negatif, dan stronghold yang terbentuk adalah pepohonan berupa semak duri. Ya, saya remind aja dulu tentang otak, dan saya perlu Bapak Ibu mengetahui bahwa di kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana hati kita bekerja sama dengan otak supaya benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh. Oke, boleh saya minta slide berikutnya? Oke. Ini saya akan menyampaikan dulu fakta ilmiahnya tentang jantung. Bapak Ibu, tangannya ada kan ya? Boleh tolong dikepal nggak satu aja? Oke. Enggak, ini bukan bikin yel-yel Pak. Lihat deh gedenya. Nah, segitulah jantung kita. Kalau kemarin kita otak 2 kepal, jantung 1. Jadi besarnya tuh kira-kira 250 sampai 350 gram. Waktu ibu kita hamil usia 5 minggu, dia udah berdenyut. Dan berhenti pada waktu kita meninggal. Fakta uniknya adalah ada hubungan antara emosi ibu dan denyut jantung bayi.
Kalau orang Jawa bilang gini, kalau lagi hamil tuh nggak usah sedih-sedih, nanti tumus sama bayinya gitu. Yang Jawa pasti ngangguk-ngangguk gitu. Dan itu ternyata benar banget. Kalau saya boleh sedikit cerita, dulu waktu saya masih lebih muda dari sekarang, waktu saya hamil, itu stresor yang luar biasa sedang terjadi dan efeknya ternyata mempengaruhi denyut jantung bayi saya. Dan waktu dia lahir ternyata dia harus membawa alergi berat dalam kehidupannya. Puji Tuhan sekarang perlahan Tuhan sudah mulai pulihkan anak ini gitu. Karena kami juga sudah rekonsiliasi bahwa semua udah Tuhan sediakan dengan baik gitu ya. Jadi hati-hati yang sedang mengandung, berpikirlah positif gitu ya supaya bayinya juga happy. Nah, frekuensi jantung normal untuk orang dewasa itu 60 sampai 80 kali per menit. Jantung itu fungsinya pompa darah ya, semua udah tahu. Darah yang dipompa sekitar 5,7 liter ke seluruh tubuh. Dan jantung punya impuls listrik sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat ya, kayaknya belum pernah ada yang lihat, tapi saya sering lihat kalau mau operasi jantung tuh, kalau dia dipisahkan sebetulnya dia bisa tetap berdenyut di luar tubuh asal dia dapat pasokan oksigen yang cukup. Nah, yang penting kita ketahui adalah kalau sistem di dalam jantung baik, maka sistem-sistem di dalam tubuh kita yang lainnya juga baik. Tetapi kalau sistem dalam jantung kita berantakan, maka sistem yang lain juga akan berantakan. Ya, boleh next slide. Ini seru, apa itu gambar nih ya gitu. Saya nggak ngajarin yang aneh-aneh ya, ini realita dan diteliti oleh Institute of HeartMath Research Center. Jadi jantung dan otak itu sama-sama memproduksi listrik dan medan elektromagnet. Dan itu berubah sesuai emosi kita. Ya, itu bisa diukur, ada alat pengukurannya bisa sekitar 1 meter tuh bisa diukur. Tapi yang menarik adalah walaupun secara ukuran otak lebih kecil, otak lebih gede daripada jantung, tetapi jantung lebih kuat daripada otak. Nanti saya akan ceritakan ya. Dan jantung juga punya saraf independen. Jadi kalau otak bisa mikir, ternyata hati atau jantung bisa juga mikir. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau terjemahan bahasa Indonesia jantung ya. Kalau bahasa Inggris tuh heart, ya heart, hati gitu ya. Jadi kita suka keliru di sini. Tapi kalau saya bicara tentang jantung, itu sebenarnya kita bicara tentang hati, bukan liver ya, hati. Oke. Nah, saya mau kasih contoh bagaimana medan elektromagnet dan listrik ini yang tadi diproduksi oleh jantung dan otak sebetulnya mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Nah, saya tanya, kalau lagi jatuh cinta, ingat-ingat dulu, jatuh cinta dulu gimana gitu ya. Kalau ketemu pujian hati deg-degan nggak? Oh iya, saya juga iya. Apalagi kalau saya melambai pada suami saya. Apalagi kalau direspon sama si pujaan hati, waduh dunia jadi indah banget gitu. Terus saya bergairah gitu. Dan ya ampun segala sesuatu jadi indah. Gula Jawa aja rasa coklat gitu kan. Nah, orang tahu loh kalau kita lagi jatuh cinta. Mereka merasakan sukacita, ini anak kayaknya beda nih lagi jatuh cinta ya gitu. Orang tahu gitu ya. Dan demikian juga kalau patah hati, sakitnya di mana? Di hati kata lo. Oke. Bukan di sini ya, tapi di sini gitu. Kenapa ya? Terus emosinya jadi porak-poranda gitu. Apalagi lagi sakit hati, patah hati, dengerin lagu mendayu-dayu Kahitna. Aduh, udah deh kelaran. Ternyata denyut jantung juga terpengaruh gitu kan. Yang perempuan malah sampai aduh iya bener, terus air mata mengalir. Saya nggak tahu kalau laki-laki ya gitu. Kadang saya berpikir laki-laki nggak ada perasaannya, mungkin salah gitu. Nah itu kalau contoh yang kayak gitu ya patah hati. Sekarang saya tanya, semua pernah sekolah kan? Kalau ketemu guru yang killer deg-degan nggak? Waduh deg-degan banget. Saya dulu pernah punya pengalaman gini. Saya ketemu dosen, dia benci banget sama perempuan. Nah lo saya perempuan gitu kan.
Terus dia benci banget sama orang yang dandan. Aduh saya dandan gimana kan. Terus teman saya gini, sini. Nah, mau nggak gue acak-acak. Jadi dia ngacak-acak rambut saya dan sebagainya. Nah udah lu masuk deh ketemu tuh dosen gitu. Tapi di dalam hati saya deg-degan. Kenapa? Takut. Jangan-jangan dia nanti tiba-tiba marah sama saya. Dan pernah nggak punya temen yang kita ngerasa, aduh gue nggak mau ya deket-deket sama dia. Ih enggak. Kalau mendingan geser aja deh gitu. Tapi ketemu lagi temen yang, aduh kok deket dia tuh happy banget ya. Sukacita, ngelihat wajahnya aja udah sukacita gitu. Pernah kan? Nah itu ternyata efek dari emosi yang bersangkutan membentuk medan elektromagnet dan berpengaruh pada orang lain. Gitu. Luar biasa ya, ini science ya. Bukan sesuatu yang saya karang-karang. Oke, next slide. Sekarang saya akan menyampaikan bahwa ada hubungan antara jantung dan otak. Di materi yang lalu saya sampaikan otak itu terdiri dari 100 miliar sel saraf. Ingat ya? Dan kapasitas untuk mengingat tuh 3 juta tahun. Jadi kalau ada orang bilang, oh nggak bisa. Anak saya sering gitu, aduh mama sorry nggak bisa nginget capek. Oh nggak bisa. Tuhan kasih kamu kapasitas otak 3 juta tahun. Jadi nggak bisa, nggak ada gitu. Nah ternyata hati juga punya sistem saraf independen. Jumlahnya nggak banyak, cuma 40.000 sel saraf saja. Tetapi kekuatannya ternyata lebih kuat dari otak. Nah, sel saraf yang ada di jantung atau hati kita itu kita sebut heart brain atau otak kecil di jantung. Kenapa ya disebut gitu? Karena ada kaitannya. Dan sel saraf yang di sini ini akan bekerja sama dengan kalau masih ingat tentang anatomi otak yang lalu saya sampaikan ada bagian di otak yang namanya prefrontal cortex yang bertanggung jawab untuk hal-hal yang bersifat rasional. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu itu berperan dan ada free will. Ya, kita kebolak-balik ribut ya free will, gue punya free will gitu. Tapi nggak ngeh free will itu ada di mana. Free will itu ada di otak, di bagian depan corpus callosum. Jadi bagaimana ya hubungannya? Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kita pikirkan, saya waktu itu sampaikan kalau kita tidak memikirkannya itu akan menguap. Tapi kalau kita pikirkan, maka itu akan membentuk memori di sel-sel otak yang lain. Cuma tinggal kita memutuskan dengan free will kan, itu mau yang good atau yang bad. Kalau yang good dia akan produksi hormon yang baik. Tapi kalau jelek ya hormonnya jelek. Nah waktu pikiran itu masuk, ternyata hati juga berpikir. Dan biasanya, pernah nggak gini, kalau ada orang melakukan sesuatu, terus kita agak marah, tersinggung, gitu, terus ada suara kecil bilang, ingat loh, Tuhan juga sayang sama dia. Gitu. Kita mau ikutin suara hati itu atau enggak? Kalau enggak, ya udah kelar. Tapi kalau iya kita bersepakat dengan hati, jadi yang tadi saya sebut heart brain, maka di jantung juga keluar satu cairan namanya ANF, atrial natriuretic factor. Apa itu nanti di googling sendiri ya. Tapi cairan itu memberikan rasa aman, damai, sukacita. Jadi pilihannya ada di kita. Itulah tadi kolaborasi antara heart brain dan otak. Heart brain yang di hati dan otak kita. Jadi kalau kita nggak bersepakat dengan hati, maka nggak akan terbentuk ANF tadi. Ya, jadinya uring-uringan. Ya, saya kasih contoh aja. Kalau kita menghadapi sesuatu yang bikin stresor sekali, itu akan deg-degan nggak dia? Deg-degan, denyut jantung makin lama makin kenceng. Tapi kalau terus kita dengar suara Roh Kudus yang bilang lembut di heart brain, jangan takut, Tuhan ada beserta kamu. Itu bisa sepakat langsung mulai bagus lagi gitu. Jadi heart brain ini adalah tempat di mana Roh Kudus berbicara kepada kita. Jadi udah tahu ya, Roh Kudus nggak kok nggak ada ya suaranya gitu. Di mana ya dia ngumpetnya gitu. Ternyata lewat heart brain ini Roh Kudus berbicara kepada kita.
Ada gelombang-gelombangnya memang, tapi kita nggak akan bahas saat ini. Oke, next slide. Nah, tadi saya sampaikan jantung atau hati lebih kuat daripada otak. Ini terbukti heart brain adalah sumber kekuatan yang mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Dorongan lembut tadi yang saya sampaikan tadi sering banget kita abaikan. Kalau bilang gini, udah maafin aja, Tuhan juga sayang sama dia. Enggak Tuhan, ini keterlaluan soalnya, terlalu menyinggung perasaan saya gitu. Ya udah kita nggak sepakat sama dia kan, akan ada efek merugikan karena yang keluar adalah hormon-hormon stres. Tadi yang Ibu Cecil sampaikan tentang autoimmune disease, salah satunya juga karena insekuritas di dalam kita, mungkin nggak disadari. Tetapi banyak sekali hal-hal yang terjadi karena kita tidak mengerjakan bagian kita. Apa bagian kita? Bersepakat dengan Allah. Yuk next slide, boleh. Di Amsal 27 ayat 19 nih dari terjemahan baru. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ini dalam ya Bapak Ibu. Kelihatannya sepele, tapi kita bisa lihat orang hatinya seperti apa. Ya waktu kita bercakap-cakap dengan dia. Coba deh luangin waktu. Kalau isinya tentang hal-hal yang positif, supporting, kita tahu. Apalagi isinya tentang firman Allah. Kita tahu dia punya kedekatan dengan Tuhan. Tetapi banyak juga orang yang hanya bicara di mulut tapi tidak mempraktekannya. Sama aja, walaupun Tuhan kasih otoritas, kalau kita nggak pintar menggunakannya, percuma. Ya. Nah, di Amsal 14 ayat 30 dikatakan begini, kesehatanmu mencerminkan hatimu. Ini firman Tuhan yang bicara. Jadi coba cek kesehatan kita sekarang gimana. Kalau masih ada rasa sakit-sakit bagaimana, berarti hati kita yang perlu diatur ulang. Oke, karena hati yang tenang menyehatkan tubuh. Oke, next slide Pak. Perikop ini terkenal sekali ya, Lukas 8 ayat 4-15. Ini Tuhan Yesus bicara tentang benih, yaitu firman Tuhan, dan tanah atau hati manusia. Ada 4 jenis tanah ya, bener kan? Yang sering ikut pendalaman Alkitab atau sering baca Alkitab pasti tahu ini. Ada yang di pinggir jalan, ada yang tanah berbatu, ada semak duri, dan ada tanah subur. Semua kita pengennya hati kita tuh tanah yang subur, bener ya? Saya nggak tahu nih, ibu-ibu di sini suka nggak ya bercocok tanam? Saya lah bercocok tanam. Ngerawat tanaman hias tuh loh, aglonema, keladi gitu, ada, saya tahu banyak di sini. Suami saya suka banget itu, dan dia benar-benar memperhatikan media tanamnya. Kalau media tanamnya nggak benar, ini pohon nggak bisa bertumbuh, yang ada malah busuk gitu. Jadi saya suka iseng nanya, kenapa sih kok media tanamnya diupak-upak terus? Oh iya, ini harus diperhatikan, kalau enggak tanaman ini nggak tumbuh. Demikian juga kita. Kalau kita nggak menjaga hati kita dengan baik, maka benih firman Tuhan yang sifatnya incorruptible, artinya sempurna, itu nggak akan bisa tumbuh. Ya, jadi kita semua pengen hati yang subur, hati yang baik buat pertumbuhan firman Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Gitu ya. Tapi sebelum ke sana, saya mau kasih lihat dulu hati itu apaan sih? Tadi saya udah ngomong dari sisi medis gitu ya. Saat ini kita akan belajar banget bagaimana supaya hati kita tetap bisa dalam kondisi yang baik menerima firman Tuhan. Next slide ya, Pak. Oke, ini hati. Orang banyak bilang hati itu irisan jiwa dan tubuh. Tapi ada juga yang bilang hati itu tanah, firman Tuhan bilang gitu, dan rahim rohani. Nah, saya mau sedikit cerita nih, kan saya dokter.
Banyak banget pasien datang dengan keluhan tidak bisa memiliki keturunan, tapi ternyata waktu dicek biasanya yang perempuan tuh rahimnya bermasalah, entah endometriosis, kasus terbanyak begitu. Ternyata endometriosis itu karena penebalan sel dinding rahim yang berlebihan. Nah, mau seperti apapun metodenya biasanya sulit untuk bisa sperma bisa masuk dan tumbuh di sana. Saya bukan mau menghakimi atau mau bilang apa tentang pasien yang punya endometriosis, tapi saya cuma pengen Bapak Ibu melihat analoginya. Kalau hati kita adalah rahim rohani, sama tadi ya, rahim juga gak bisa bertumbuh bayi, demikian juga rahim rohani kita. Kalau tidak baik, maka benih firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. Ya, jadi supaya tanah hati kita tetap baik, kita perlu mengembangkan 3 sikap ini. Kerendahan hati, a humble heart. Kekudusan hati atau a holy heart. Dan hati surgawi atau heavenly heart. Apa ya itu? Yuk kita lihat satu-satu. Nah, Yesaya 36 ayat 26 bilang gini. Dan aku akan memberimu hati yang baru dan roh yang baru di dalammu. Aku akan mengambil keluar hatimu yang keras, membatu, dan memberimu hati yang lembut dan responsif. Ini janji Tuhan waktu kita lahir baru, benar ya? Tuhan akan kasih kita hati yang baru dan roh yang baru. Semua udah tahu waktu kita lahir baru kita terima roh yang baru yang sempurna sama seperti Yesus. Tapi urusan hati Bapak Ibu itu bagian kita yang harus mengerjakannya. Gak bisa kita langsung bilang otomatis, ya udah Tuhan kan udah kasih hati yang baru, tapi kita gak mau bersepakat sama Tuhan. Tetap aja hati yang baru yang Tuhan kasih lama-lama akan mengeras. Karena kalau kita baca tadi di Lukas, ada tanah yang berbatu, ada tanah yang bersemak duri. Di materi yang lalu saya kasih tahu bagaimana semak duri bisa terbentuk. Dan jangan lupa di dalam hati kita ada sel saraf, mekanismenya sama gitu. Jadi hati-hati lagi ya, hati-hati dengan hatimu. Kenapa sih perlu hati yang lunak atau hati yang responsif terhadap firman? Karena hati yang keras itu menyebabkan mata rohani kita tertutup. Kita gak bisa ngerti rahasia Allah. Coba ingat-ingat deh, pernah gak sih baca Alkitab, ini kok gak ngerti sama sekali ya maksudnya apa gitu. Pernah gak? Saya pernah, saya ngaku aja deh. Saya pernah. Apalagi kalau udah mulai masuk numbers ya, bilangan. Ini apa sih gitu. Gak ngerti juga. Dulu saya sering gini nih, kalau ada pasien, waduh Bu saya gak bisa tidur. Saya suruh, kamu baca aja bilangan. Kan mumet ya dia, lama-lama ini keturunan ini. Terusin aja terus, kalau nggak ngantuk mah hebat saya bilang gitu. Dan bener loh ada yang praktekin. Terus dia bilang gini, makasih ya Bu sarannya. Saya bilang Tuhan ampunin saya ya. Itu saya belum tahu kebenaran dengan benar, tuh saya kasih saran orang, udah lu baca aja bilangan gitu, pasti ngantuk gitu. Jadi tapi ternyata benar, waktu kita nggak memposisikan hati bersepakat sama Tuhan, kita nggak bisa ngerti rahasia-rahasia Tuhan gitu. Ya, jadi supaya hati kita tetap lembut dan responsif, kita harus merendahkan diri di hadapannya. Yesaya 57 ayat 15 bilang gini, Allah bersemayam di tempat yang tinggi dan kudus bersama dengan orang-orang yang rendah hati. Bukan rendah diri ya, bukan minder, bukan, tapi rendah hati. Apa sih kerendahan hati? Kerendahan hati itu kita bersepakat dengan roh Allah. Jadi ciri-cirinya apa kalau rendah hati? Ya menerima pengajaran tentang kebenaran dengan hati yang terbuka. Bukan dengan menolaknya karena merasa udah tahu. Karena banyak di antara kita yang gitu ya. Udah tahu udah sering baca firman, di skip aja. Atau
Kalau di skip gini, dulu saya begitu lagi deh, saya ngaku aja gitu. Jadi baca firman Tuhan, udah tahu skip aja gitu. Nah kalau itu timbulnya dari diri sendiri tuh, sok tahu gitu. Tapi kalau misalnya sibuk atau apa gitu ya, terus bilang, saya nggak bisa baca hari ini nih, saya sibuk banget gitu. Biasanya kalau udah sibuk tuh terus sampai malam, tetap aja sibuk, udah capek Tuhan, nggak sempet lagi. Nah itu godaan dari musuh. Jadi Bapak Ibu perlu mengenali hal ini gitu, dan melatih diri dengan baik. Jadi buatlah hati kita itu rendah hati di hadapannya. Karena Tuhan bilang gini, kalau mau jadi tinggi di kerajaan Allah, kita harus merendahkan diri. Beda sama yang dunia ajarkan. Kamu mau dapat posisi tinggi, gampang. Praktekin aja jurus kodok. Tahu nggak jurus kodok? Injek bawah, tuh saya praktekin kan. Sikut kanan kiri, jilat atas. Itu yang dunia ajarkan. Tapi kalau firman Tuhan ajarkan, kamu mau naik, kamu turun ke bawah. Artinya kamu bersepakat dengan aku merendahkan hati. Ya, jadi hal pertama yang harus kita buat supaya hati kita tetap baik, menjadi tanah yang baik adalah menjaga kerendahan hati. Oke. Terus yang kedua, kekudusan hati. Imamat 20 ayat 26 sampaikan begini. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini kita udah sering dengar. Kamu harus kudus karena Bapamu kudus, benar ya? Bukan bapaknya orang kudus loh. Tahu kan kota Kudus? Kayaknya bingung gitu ya. Jadi ini sebenarnya berat loh. Karena gak semua orang paham artinya kudus. Kudus itu apa sih? Tadi saya bilang bukan kota di Jawa Tengah ya. Kudus itu ya gak berdosa, ya sempurna. Gambaran kita selalu begitu, bener gak? Susah loh. Gimana jadi sempurna, gak punya salah. Gak mungkin. Lihatin aja, 5 menit keluar dari ruangan ini pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Padahal firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berat banget ini Tuhan. Saya bilang gitu, berat banget sih Tuhan. Jadi seperti engkau harus kudus. Gini Bapak Ibu, kekudusan dari sisi Allah memang seperti itu. Dia kudus, tidak bercacat, tidak memiliki dosa, ya. Tapi yang dimaksud Tuhan bukan itu. Karena Dia sangat tahu bahwa kita manusia yang punya banyak kekurangan. Jadi kudus atau holy itu sebetulnya ya secara simpel di bahasa Ibrani itu kedos dan Yunani itu agios, artinya set apart. Dipisahkan untuk suatu tujuan. Dipisahkan dari atau dipindahkan dengan jarak tertentu dari sesuatu. Itu saya kasih lihat gambarnya. Dipisahkan. Maksudnya dipisahkan gimana? Dipisahkan dari dunia. Tadi firman Tuhan bilang di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi waktu Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus, Tuhan itu juga memisahkan diri loh dari dosa. So kalau Dia bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus, artinya kita harus memisahkan diri juga dari dunia. Bukan artinya bertapa ya, bukan beneran deh, bertapa di Tibet gitu, bukan. Tapi kita membangun hubungan kita bersama Tuhan. Coba cek lagi, waktu-waktunya sama Tuhan banyak gak diluangkan? Atau lebih banyak nonton drama Korea? Atau drama Turki? Atau ngelihat koleksi mobil di YouTube? Atau yang lain-lain gitu? Bukan gak boleh, boleh aja gitu. Tapi
porsinya adalah kita lebih mengutamakan Tuhan gitu. Jadi waktu Tuhan bilang, kuduslah kamu karena aku kudus, Tuhan pengen kita punya hidup yang benar-benar dipisahkan dari dunia. Kita tetap terkoneksi kok dengan orang-orang dunia, tapi cara kita berpikir, cara kita bertindak itu udah beda dari mereka. Dan setiap anak-anak Allah perlu untuk dipisahkan dari hidup yang lama supaya perubahan bisa terjadi. Saya ngalamin ini. Saya dipisahkan dari Tuhan, dari lingkungan saya yang lama. Butuh waktu ternyata buat berubah. Karena saya nggak pungkirin bahwa jenis profesi saya ini deket banget sama pride. Gimana? Pasien datang, berdarah-darah, bisa kita hadapin, sembuh, lega sih, tapi lama-lama bisa. Karena saya jago ya, jadi dia sembuh. Lupa bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Ada yang dia titipkan lewat profesi kami gitu. Oke, itu yang kedua, kekudusan hati. Jadi Bapak Ibu tahu ya sekarang bahwa kudus ini bukan legalitas kayak orang Farisi, semuanya harus sesuai aturan. Aturan yang mana dulu? Tetapi kekudusan hati adalah dipisahkan dari cara pikir dunia, budayanya dunia, karena kita ini warga negara kerajaan Allah kan. Udah pegang paspornya belum? Jangan sampai di sana nanti malaikatnya bilang, kamu di sini ya, kok saya baru tahu gitu. Jadi ingat-ingat kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi kalau kita dipisahkan dari teman-teman kita yang tidak baik atau kebiasaan lama yang tidak baik, ya memang itu keinginan Tuhan. Jadi bersepakat saja dengan Tuhan. Oke. Yang ketiga adalah hati surgawi. Di Kolose 3 ayat 1 sampai 3 berkata begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya rasa yang ada di sini semua udah belajar bahwa kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama. Ya waktu kita dibaptis kan manusia lamanya udah mati ya. Katanya, bener gak sih? Karena gak semua orang sadar ini gitu. Jadi kalau kita udah mati yang lama, berarti sekarang kita udah sama Kristus, ya berfokusnya pada perkara-perkara yang di atas. Karena Bapak Ibu benar deh, waktu kita mendekatkan diri sama Tuhan, ada hikmat luar biasa yang Tuhan berikan. Jadi cara kita merespon terhadap suatu masalah itu gak lagi sama kayak dulu. Ini saya ngakuin. Dulu saya tuh, tanya deh suami saya kesian gitu ya. Bentar-bentar kayaknya emosi gampang sekali gitu terpancing. Tapi sekarang saya sendiri juga bingung. Ini bukan Tami nih. Beda banget, kemana? Tami yang lama emang udah mati kok. Gitu. Jadi ya kita harus begitu gitu. Tadi saya bilang dunia bukan rumah kita. Tuhan udah kasih kita anugerah supaya kita punya hidup yang kekal. Ya, itu ada di Yohanes 17 ayat 3. Apa sih hidup kekal? Hidup kekal itu mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Yesus sebagai putranya yang diutus oleh Dia. Nah, baca Alkitab Bapak Ibu gak bisa pakai mindset dunia. Kalau pakai mindset dunia ya udah cuma gitu aja. Mendingan baca novel, benar gak? Tapi lucunya gini, kalau kita baca novel selesai ya, udah kan? Tetapi kalau baca Alkitab, kalau kita sungguh-sungguh dan melihatnya dengan mindset surgawi, itu hidup loh. Ayat yang sama aja, kondisinya berbeda, itu kok bisa tetap hidup ya? Aneh kan? Gak ada buku kayak begitu di dunia, gak ada. Cari deh kalau ada, gak ada, cuma satu namanya Alkitab. Saya tuh juga jadi bingung gitu dengan saya yang baru gitu. Demen banget gitu buka-buka Alkitab, baca lagi. Ini artinya apa ya Tuhan gitu. Dan makin dalam gitu sama Roh Kudus gitu ya, sama Dia.
itu saya menemukan bahwa Alkitab ternyata penuh dengan kode-kode rahasia gitu. Dan mungkin karena impian kecil saya gitu ya, saya senang banget karena papa saya itu dengan profesinya dulu mengajarkan untuk, dia sempat bilang gini sama saya, kamu kayaknya cocok deh nak jadi detektif nanti kalau gede. Ya, ibu saya langsung bilang gak bisa, dokter. Ya. Ternyata yang menang ibu saya. Ya. Tapi keinginan untuk menyusun puzzle kecil-kecil gitu terus jadi sesuatu itu ternyata tinggal tetap di sini. Dan pada waktu membaca Alkitab ada hal-hal yang lucu-lucu gitu yang Tuhan bilang gitu. Wah ternyata kayak gitu ya, ini gitu ya. Jadi selalu ada pewahyuan yang baru gitu. Roh Kudus itu comforter kita, penenang kita, penghibur kita. Tapi dia juga sumber hikmat. Jadi waktu ada orang misalnya beda pendapat sama saya, dan saya tahu itu gak benar, saya nggak lagi, nggak bisa, kalau dulu saya debat, nggak kelar lah gitu ya. Terus sekarang nggak, ya nggak apa-apa, kamu percaya begitu nggak apa-apa. Saya percayanya begini, dan saya happy dengan itu. Nah itu akan benar-benar mengubah cara hidup kita, cara pandang kita gitu ya. Dan saya rindu banget Bapak Ibu yang di sini juga pada waktu membaca Alkitab menggunakan mindset surgawi, bukan mindset duniawi ya. Firman Tuhan sebenarnya menghasilkan buah. Bagian kita menjaga hati dengan benar. Ya. Yesaya 55 ayat 13, ini Tuhan bilang ini, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Kalau di bahasa Inggrisnya cypress trees. Indonesia sanobar. Jujur saya juga belum tahu tuh jenis pohon yang mana gitu ya. Tetapi ternyata pohon cypress ini dia suka banget sama air. Nah firman Tuhan adalah air bukan? Dan Tuhan bilang sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Kalau Bapak Ibu ingat materi yang kemarin bahwa waktu kita melakukan detox otak, ingat ya 4 hari 21 gitu ya, bahwa semak duri tadi akan tergantikan oleh sanobar tadi. Pohon-pohon yang rimbun, yang rindu terus untuk cari air, cari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saya harap bisa melihat ada kolaborasi antara otak dan jantung. Ya. Kita perlu mendengarkan hati kita supaya otak kita waras kalau orang Jawa bilang. Sing waras ngalah gitu. Tapi benar, untuk bisa kita benar di hadapan Tuhan, kita perlu tahu ini. Oke, nextnya pembaharan budi. Jadi kalau saya bisa rekap secara singkat, kita udah sering tahu bahwa ada roh, jiwa, dan tubuh ya. Benar ya? Semua bisa bacalah buku Andrew itu bagus banget, roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa roh, jiwa, dan tubuh bukan lagi sekedar sesuatu yang gerambiang gitu ya, nggak jelas. Kalau Bapak Ibu lihat roh dan jiwa irisannya di jantung atau hati. Tadi heart brain, disitulah Roh Kudus berbicara kepada kita. Kemudian antara jiwa dan tubuh itu irisannya ada di otak, di hipotalamus. Tetapi sesungguhnya di dalam jiwa itu terletak free will. Ya, benar ya? Nah, free will adalah medan peperangan kita yang sesungguhnya. Disitulah terletak kendali kehidupan kita. Jadi, tundukkanlah free will kita kepada kehendak Kristus. Kalau 87-95% penyakit asalnya dari pikiran, maka mungkin enggak kalau 87-95% itu bisa disembuhkan? Bisa ya? Tapi kita udah cenderung panik, aduh ini gatel-gatel nih gitu. Gimana ya, udah terus berlanjut lagi. Atau ada benjolan, nih kayaknya tumor nih. Nah, karena kamu percaya itu terus gitu loh. Padahal pikiranmu yang harus diperbaharui. Demikian juga hatimu gitu ya. Jadi firman Tuhan benar ya di Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang negatif, yang miring-miring, udah tahu sekarang. Nggak usah lah, dibuang aja. Supaya nggak sempat mampir di otak. Dan ingat ya, apa yang kita pikirkan itu nanti bisa ngendep juga di hati gitu loh. Jadi kalau saya memilih sekarang, udah tahu nih misalnya ada jengkel-jengkel gitu. Wah, tapi ini kayaknya berat banget ya Tuhan, jengkelin banget nih orang gitu. Ada yang ketawa karena tahu cerita saya. Jengkelnya setengah mati, saya duduk diem, Tuhan ya ngapain ya gitu. Terus Tuhan bilang gini, kamu ngajarin orang mestinya kamu juga praktekin. Kayaknya ketempeleng gitu. Oke Tuhan. Jadi saya gimana? Latihan, oke. Saya buka aja video-videonya Karis. Saya baca lagi firman Tuhan. Tiap saat jeder. Tiap saat dilatih bersama firman Tuhan. Akibatnya ya udah, nggak butuh lama karena saya tahu udahlah saya udah bukan di situ, capek lah ya. Sini aja sama Tuhan bersepakat. Dan saya betul-betul melihat semua aspek kehidupan saya dipulihkan Tuhan satu persatu. Bapak Ibu nggak perlu ketemu kita di rumah sakit. Maaf ya yang dokter-dokter atau yang pengusaha rumah sakit. Tapi artinya sesungguhnya ya, Tuhan itu membuat kita indah, serupa dan segambar dengan Dia. Jangan mau dong. Udah tahu kebenarannya, yuk aktif. Saya udah jelas bilang ya, ada otak dan jantung. Tapi ini perlu kerendahan hati. Karena saya tahu banyak juga yang nonton video yang kemarin, tapi omongannya beda. Ya saya tahu dok gini. Terus saya bilang, tapi gak bisa dok, dia kurang ajar sama saya. Lihat lagi deh bu, ya lihat lagi videonya. Atau kamu doa deh sama Tuhan sungguh-sungguh. Karena saya kasihan. Banyak orang yang memilih free will-nya ngikutin kemauan daging, bener gak? Hati-hati loh, tarikan positif, tarikan negatif, ditarik sama-sama, di tengah udah gak ada apa-apa. Meniadakan kan efeknya. Jadi kalau mau mengalami ini janji Tuhan dan berkemenangan, ayo bersepakat, dan itu butuh kerendahan hati. Gak peduli jabatan Anda, gak peduli harta Anda berapa banyak, kita semua sama di hadapan Tuhan. Mau bersepakat atau tidak dengan Dia. Itu ya, Amsal 4 ayat 23 bilang ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, Tuhan ciptain kita bukan jadi reservoir. Tahu nggak reservoir? Tempat penampungan air. Ya, udah. Apa sih kalau di rumah namanya? Tandon apa ya? Toren. Nampung air aja. Sampai penuh gitu. Tuhan tuh ciptain kita untuk jadi sungai yang mengalir. Ada air masuk, ada air keluar. Siapa yang terima? Ya orang-orang sekeliling kita dong gitu. Jadi orang kalau deket kita tuh rasanya, kenapa ya deket dia tuh adem banget gitu, nyaman banget gitu. Jangan sampai orang bilang, aduh mendingan gue gak ketemu dia dah. Udah cukup gitu. Nah, pilihannya ada di kita Bapak Ibu. Ya, saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Organnya ada, otak dan jantung. Pilihannya ada di kita. Free will kita mau ditundukkan atau tidak dengan kehendak Yesus. Saya rasa sih yang di sini iya. Saya berharap yang online juga iya. Itu aja dari saya untuk series pembaruan budi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak buat Ibu Tami, buat kebenaran firman-Nya yang sangat memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mengadakan persembahan. Pada kesempatan ini saya mewakili ministry ini, Andrew Wommack Indonesia, juga Charis Bible College, juga Charis Healing mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para partner kami, juga para donatur yang selama ini telah mendukung kami
baik melalui dana maupun doa maupun support. Apa yang Bapak Ibu Saudara telah lakukan, kita percaya telah menjadi berkat bagi banyak orang untuk perluasan kerajaan sorga. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, yang rindu untuk memberikan persembahan atau menabur secara transfer atau online, bisa melakukan transfer ke rekening yang tampil di layar. Juga bisa memberikan berita Charis Healing. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mau tahu lebih lanjut mengenai ministry ini, bisa mengunjungi website kami, juga media sosial kami. Juga untuk acara Charis Healing berikutnya kami akan adakan pada tanggal 30 Oktober, Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum itu di sini akan diadakan Charis Devotion, yaitu tanggal 16 Oktober. Jadi silakan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau daftar. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tampil di layar. Sebelum persembahan, saya akan bacakan satu ayat di 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sungguh sukacita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara bagi kita yang bisa ikut menabur dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu kepada kami, kepada hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur buat setiap partner kami, setiap taburan, setiap berkat yang ditaburkan anak-anak-Mu pada ministry ini Bapa. Kami percaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, menjadi saluran bagi kasih-Mu, bagi kuasa-Mu, bagi berkat-Mu tersampaikan kepada banyak orang Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya semuanya daripada-Mu, dari-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.